Banyak orang yang mengira bahwa gagal bayar di pinjaman online ilegal itu pasti akan aman 100% dari jeratan hukum. Namun, banyak juga orang yang bisa terkecoh terkait hal-hal seperti ini. Salah satunya ini juga berdasarkan atau penyebabnya adalah karena DC pinjol ilegal itu pinter-pinter banget ngomong dan pinter-pinter banget mengancam. Nah, seperti contohnya salah satu yang dialami oleh saudara-saudara kita yang galbe di luar sana ya. Ada WA masuk dari pinjol ilegal seperti ini. Selamat siang, segera bayar hutang Anda dipinjamin cash sebelum jam 20.00. Artinya sebelum jam 8 harus sudah bayar. Dan teman-teman harus pastikan ya, pinjamin cash ini juga bukan pinjol legal ya, karena nggak ada di daftar OJK. Terus di sini bilang, Anda sudah setuju untuk melakukan pinjaman dan sudah konfirmasi via aplikasi. Hal ini berarti Anda sepakat dengan syarat dan ketentuan pinjaman online kami. Oke, memang ketika mengajukan pinjaman online baik di legal atau ilegal, itu memang ada ya untuk konfirmasi, untuk membaca syarat dan ketentuan, dan mengisi perjanjian itu. Tinggal kita setuju atau tidak. Dan pasti kebanyakan orang setuju, dan pasti kebanyakan orang juga gak membaca perjanjian-perjanjian seperti ini. Oke, kita lanjut. Jika tidak segera bayar sesuai dengan kesepakatan pasal 6A, Anda akan kami tuntut ke pihak berwajib atas dugaan mangkir dari kesepakatan. Nah, ini nih, hal-hal yang berhubungan dengan ada kata-kata pasal, undang-undang, terus tuntutan, ini akan membuat orang merasa panik dan akan membuat orang merasa tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahwa ini ternyata ya cuma sekedar ancaman aja. Teknik-teknik DC sekarang udah pinter-pinter ya. Ada nyebut pasal, ada menyebut kesepakatan, dugaan lah, bahasa-bahasa hukum yang memang bahasa baku banget yang membuat orang pasti benar-benar khawatir terkait hal tersebut. Nah, sekarang di sini juga langsung ada ancaman. Jangan kira kami tidak bisa bawa ke jalur hukum ya. Selama bukti kesepakatan kami simpan, Anda bisa masuk penjara. Nah, kita bisa belajar banyak dari kasus-kasus seperti ini. Setidaknya dari menonton video ini, teman-teman nanti ke depannya ketika mendapatkan ancaman yang sama, teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Oke, kita akan bahas sekali lagi ya. Karena di sini ada informasi dugaan mangkir dari kesepakatan, ada kata-kata yang berkaitan dengan bukti kesepakatan yang bisa membuat mereka dituntut secara hukum dan bisa dibawa ke polisi. Atau dengan kata lain, ya anggap aja penyalahgunaan wewenang atau dalam tanda kutip pencurian, gitulah ya. Simpelnya seperti itu. Ini yang dimaksud oleh DC pinjol ilegal tadi, yaitu namanya pinjamin cash. Nah, bener nggak sih seperti ini? Jawabannya enggak ya. Kalau yang namanya pinjol ilegal, mau dia punya materai sekalipun, terus kemudian mau menuntut kalian dan kalian sudah ada tanda tangan secara resmi, secara fisik pun, mereka tidak akan bisa menuntut kalian. Dan mungkin lebih tepatnya mereka tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Karena ya sama aja mereka menyerahkan diri mereka bahwa mereka adalah pelaku hukum tindakan kriminal lainnya, yaitu mungkin tindakan usaha ilegal dan lain sebagainya, serta melakukan penipuan dan lain sebagainya. Nah, nggak ada ya perusahaan-perusahaan sepinjol ilegal yang berani melaporkan orang-orang itu ke jalur hukum. Namun kenapa strategi seperti ini dilakukan oleh si DC-DC itu? Ya mereka berharap ya orang-orang yang diancam itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami terkait masalah legal dan ilegal, terus kemudian hukum perdata dan pidana. Mereka mengincar orang-orang tersebut. Karena saya yakin orang-orang kebanyakan yang terjebak di pinjol ilegal itu biasanya mereka itu tidak tahu sebenarnya di awal itu mereka pinjol ilegal atau legal ya. Sebagian besar mungkin tahu, tapi banyak kok sebenarnya yang nggak tahu. Apalagi tinggal di daerah-daerah yang mungkin ditawari melalui SMS dan lain sebagainya. Biasanya kan banyak tuh SMS menawarkan pinjaman, terus kemudian disuruh ngeklik link dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bahaya banget ya. Namun ya itulah kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga saya yakinkan buat teman-teman, jangan takut, nggak perlu khawatir terkait masalah seperti ini. Nggak bener semua kok yang diomongin tadi. Nggak ada ceritanya pinjol ilegal bisa menuntut kalian secara hukum. Jadi buat yang galbe di pinjol ilegal, solusi terbaiknya adalah abaikan saja. Ganti nomor, install ulang HP kalian, itu udah jauh lebih aman. Sebisa mungkin kalau mereka sudah sempat mencuri nomor-nomor kontak di HP kalian dan foto-foto kalian, pastikan tidak ada foto yang berbahaya. Pastikan juga tidak ada juga kontak-kontak yang mungkin bersifat lebih membahayakan jika mereka diteror. Dan kalau memang ada, teman-teman pastikan untuk menghubungi orang-orang tersebut terlebih dahulu sebelum pinjolnya ya. Minta maaf bahwa HP kalian telah diretas
kemungkinan besar nomor-nomor orang-orang itu udah diambil oleh si pinjol tersebut yang ngeretas HP kalian. Dan kemudian kalian tinggal minta tolong untuk diabaikan saja jika ada informasi atau yang berkaitan dengan diri kalian. Ya, insya Allah dengan kalian bilang kayak gitu, maka orang-orang itu tadi, teman-teman kalian, kerabat kalian tadi akan lebih hati-hati ketika mendapatkan WA atau mungkin telepon yang mencari kalian atau membahas kalian. Jadi setidaknya mereka tahu dulu. Jadi mereka tidak terlalu membuat ini menjadi sebuah masalah yang sangat besar dan tentunya juga tidak mengganggu serta bikin kaget mereka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.